Dapat orderan langsung dari website itu nikmat banget. Karena walaupun kamu lagi ngegame, tetap bisa dapat transferan. Bahkan kamu lagi boker pun juga bisa dapat transferan. Tapi prakteknya, walaupun kamu sudah punya website, customer kamu malah kebanyakan milih COD. Apakah WKW kalian ini penuh dengan orang ketinggalan zaman? Atau mungkin ada sesuatu yang kamu belum tahu? Karena nyatanya full checkout di website itu sangat-sangat mungkin, bahkan di WKW kalian ini. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah kamu harus bertanya kepada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah melakukan riset market dan produk? Karena kemungkinan besar kamu belum melakukan ini ya. Karena nyatanya kamu sedang menonton video ini begitu. Karena kabar buruknya guys, tidak semua produk itu bisa digas menggunakan full checkout di website. Walaupun kamu sampai ngeden semaksimal apapun ya, bahkan kamu ngeden sampai mencret, seru tuh saya sampai ngomong kayak gitu, itu tetap nggak akan bisa gitu ya. Tapi kabar baiknya, kalau memang produk dan marketnya itu cocok ya, fit untuk digas menggunakan full checkout di website, waduh itu nanti akan enak banget ya, bisa jadi cuan beneran. Hello Fusik Nation, pada kali ini kita akan ngomongin gimana sih strateginya ya agar kita bisa mendapatkan pembelian langsung di website begitu. Dan mohon maaf untuk video kali ini aku harus nonton screen karena ini harus aku tulis supaya runtut ya, supaya kalian bisa lebih memahami gitu. Oke, langsung aja kita bahas di yang bagian pertamanya yang ini ya. Salah satu klien aku yang mengikuti konsultasi pada bulan Mei 2021 kemarin, itu dia juga sangat menginginkan untuk bisa menikmati ya, bisa closing di website begitu. Tetapi kenyataannya ya, sayangnya banget, itu ternyata produk yang dia pilih, begitu juga dengan market yang dia masukin, itu ternyata tidak bisa digas menggunakan full checkout di website gitu. Produk apa itu? Ternyata produknya itu adalah pembasmi kutu. Gile lundro gitu kan. Nah, jadi agar klien aku ini bisa sadar gitu ya, karena kalau orang udah sadar itu kan lebih enak ya kalau dikasih input gitu ya. Jadi aku bertanya kepada si klien aku ini, seperti apa sih orang yang beli pembasmi kutu ini gitu kan, perilakunya seperti apa, mereka tinggal di mana gitu kan, seberapa melek mereka dengan teknologi gitu kan. Nah, akhirnya klien aku juga sadar gitu kan, ternyata dia ini halu ya, karena ya nggak masuk akal lah produk dan market seperti itu ya, yang mencari pembasmi kutu tadi itu diajak untuk menggunakan full checkout di website gitu. Nah ini terbukti juga dengan hasil dashboard Facebook Ads yang mengenaskan gitu ya. Terus akhirnya klien saya ini memutuskan untuk jual produk yang lain gitu kan. Ternyata produk yang lain itu masih 11-12 dengan produk semacam kutu itu ya. Jadi Belgedes juga ya, hasilnya sama aja gitu. Hingga akhirnya jadi klien aku ini menanyakan suatu produk yang harganya itu di sekitar 300-an ribu gitu ya. Jadi tantenya itu suka ambil produk gitu ya, dari luar negeri gitu. Nah, produknya ini dibutuhkan oleh kalangan middle dan middle up gitu. Nah, produknya ini tuh hubungannya dengan kesehatan ya, di niche market kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini, itu produk yang dijual sama klien saya ini ya, itu produknya itu sangat diminati oleh mereka kalangan middle dan middle up ini gitu ya. Jadi sweet gitu. Nah, setelah saya dalami lagi ya produk tersebut gitu, kemungkinan besar fit sih untuk digas menggunakan full checkout itu gitu, karena setelah mempertimbangkan ya beberapa aspek-aspek seperti kayak siapa yang beli, terus harga produknya, manfaat produknya gitu ya. Terus juga kita juga mempertimbangkan dari ternyata kan kalau kalangan yang peduli dengan kesehatan itu memang orang yang melek gitu ya. Sudah tentu mereka itu punya duit ya, karena melek gitu ya. Nah, seperti kalian lihat, kalau kalangan menengah ke bawah itu memang tidak terlalu concern ya, tidak terlalu memperhatikan banget lah dengan kesehatan
apalagi di era masa pandemi seperti ini gitu kan. Boro-boro mereka ini mikirin beli kayak vitamin atau produk-produk yang bisa meningkatkan kesehatan gitu ya, buat mereka itu yang penting itu bisa hidup gitu ya. Ini no offense ya, aku tidak bermaksud menyinggung, ini pembahasannya, skopnya ya, lingkup pembahasannya ada di marketing begitu. Terus iklannya berjalan gitu ya. Tentu setelah kita menentukan produknya dan ternyata itu produknya oke, sip gitu ya. Terus akhirnya iklannya dijalanin sama klien aku gitu ya. Nah, hasilnya ya cukup bagus ya menurut standar dari klien aku sendiri gitu. Nah, apalagi buat dia yang selama ini tuh belum pernah merasakan ya enaknya tuh bisa dapat orderan langsung di website dan itu langsung ditransfer 100% gitu ya. Nah, supaya nggak dikira bokis, itu ada buktinya. Tadi kita sudah bahas ya, produk dan market kalau nggak fit untuk diajak cekot di website itu kan nggak bakal bisa gitu kan. Tapi kalau memang produk dan marketnya fit, ternyata juga bisa gitu kan. Tetapi mungkin sebenarnya tuh produk dan market yang sedang kamu kerjakan sekarang itu tuh kemungkinan bisa gitu. Tetapi ada suatu kesalahan, bukan kesalahan ya, sesuatu yang perlu ditingkatkan, yaitu adalah penampilannya. Mungkin cara kamu menampilkan produk kamu itu belum fit ya untuk dianggap oke sama marketnya, sehingga mereka itu nggak mau check out di website kayak gitu ya. Nah, maksudnya itu adalah branding gitu ya. Jadi branding di sini aku ibaratkan sebagai baju gitu. As you know ya, kebanyakan dari kita tahu bahwa kalau misalnya kita mau datang ke suatu acara eksklusif, itu kita juga harus berdandan eksklusif ya, mensinkronkan lah gitu lah. Oleh karena itu kita punya pilihan brand-brand tertentu yang itu tuh memang ditujukan ya, brand-brand itu tuh memang diposisikan gitu untuk menampilkan eksklusif look tersebut gitu. Nah, analogi lain yang cocok itu adalah seperti toko gitu ya. Karena toko tertentu itu akan menarik ya orang-orang tertentu juga. Bahkan mungkin dari kita-kita ya, bahkan aku juga gitu kan, pernah ngerasa nggak mampu atau ngerasa minder kalau kita itu lihat suatu toko itu yang dari luar aja kita udah lihat, kelihatannya ini aku nggak bakal masuk ke sini nih karena sepertinya harganya nggak buat aku. Karena itu ya itu tadi sudah ada ya itu juga bisa disebut yang namanya adalah brand positioning gitu ya. Nah, dengan pengandaian ini ya, kalau memang produk kamu itu sudah fit gitu ya, berarti PR kamu itu adalah memiliki branding yang sesuai dengan market yang dituju, yaitu mereka yang bisa check out di website. Untuk membuat penjelasan ini menjadi lebih mudah dipahami dan nantinya bisa aplikatif ya, ini kita akan bandingkan ya dua market yang berbeda ini. Itu seperti yang pertama adalah seperti pasar gitu ya, yang itu punya behavior sukanya COD kayak gitu, dan mall ya alias market canggih yang dia itu bisa check out di website gitu ya. Tapi harus diingat, keduanya ini tidak ada yang salah sama sekali karena keduanya juga ada cuannya ya. Jadi di sini nggak ada yang salah ya, hanya berbeda behavior, tingkah laku ya. Oleh karena itu kita harus melakukan mereka itu ya, treatmentnya itu juga berbeda. Terus nih, mereka orang-orang yang memang suka belanjanya di pasar ya, menurut pengamatan aku dan berdasarkan pengalaman aku dengan melihat dashboardnya klien-klien aku gitu ya, itu biasanya ditemui pada iklan-iklan yang mereka itu nggak mikirin sama sekali tentang branding gitu ya. Ya itu nggak bikin tentang branding, itu berarti ya pokoknya visualnya juga asal, terus nggak ada warna yang jelas, pokoknya serba warna-warni, bahkan foto produknya pun ngasal, pokoknya semuanya nggak pernah dipikirin sama sekali, pokoknya serba ngasal gitu ya. Ya tetap aja bisa ada kemungkinan laku, dan cara lakunya adalah dengan menggunakan COD ya. Jadi sekali lagi nggak salah ya, hanya saja memang strateginya kayak gitu. Terus yang kedua adalah mereka ini yang suka belanja di mall. Tentu mereka mempunyai behavior dan treatment yang sangat berbeda dengan pasar gitu ya. Dan mereka ini lebih suka dengan visual yang tertata, cakep, rapi, bersih gitu. Ada branding yang cakep tentu. Terus websitenya juga itu nggak warna-warni gitu ya, seperti pelangi gitu ya. No offense ya. Ya pokoknya seperti kamu masuk ke toko mahal di sebuah mall gitu. Nah, enaknya mereka nih, kalau mereka ini sudah cocok, udah klop gitu ya, apalagi kalau udah ingin, nah pasti itu produk kamu akan dibayar secara transfer gitu ya, karena sudah
cocok dengan perspektif mereka begitu. Dengan pemahaman ini, maka kalian itu bisa menyesuaikan. Kalau memang mau mengajak customer itu check out di website, ya buatlah website dan brand kamu itu tampil seperti mall itu tadi gitu. Begitu juga kalau memang kamu tampilannya asal-asalan, yaitu ada konsekuensinya, yaitu adalah customer tuh maunya COD. Lagi-lagi itu tidak ada yang salah begitu ya. Oke nih, tadi kita sudah membahas studi kasus ya, bagaimana klien aku tuh bisa finally menemukan yang cocok gitu ya. Tentu itu juga nggak akan bisa kalian terapkan kalau kalian tidak melakukan action ya, yaitu melakukan risetnya gitu. Nah, ini supaya aplikatif ya, buat kalian yang mungkin belum punya produk atau mungkin yang sedang mencari produk, nah berarti kalian harus segera ngegas untuk langsung aja riset gitu ya. Nah, mulai dari mana? Nah, ini mungkin kalian agak kecengang gitu ya. Ini mulainya di YouTube tuh, kok nggak mulai di tempat yang lain gitu kan? Biasanya kan di marketplace gitu ya. Bentar, aku jelasin dulu ya. Karena kalau kita ya bisa menemukan suatu pembahasan atau tren tertentu di YouTube ya, berarti di situ tuh ada marketnya, ada kerumunannya gitu ya. Nah, di situ ya kalian harus menggali apa sih yang ada di market tersebut, di kerumunan tersebut gitu kan. Terus kalian gali hope ya, harapan sama pain-nya itu di dalam market tersebut tuh apa gitu kan. Intinya kamu nyemplung aja dulu di market tersebut, benar-benar nyemplung. Bahkan kamu juga harus paham betul tuh apa bentuk-bentukannya orangnya di market tersebut tuh kayak gimana gitu ya. Karena jangan sampai kalian tuh nanti nyemplung di suatu market yang itu tuh nggak ada orang-orangnya tuh secara finansialnya tuh nggak tebel. Itu kan nanti kalau kalian tambahkan produk kan mereka juga nggak akan beli gitu. Mungkin ada tapi sedikit gitu kan. Pastikan juga mereka ini adalah orang-orang yang melek dengan teknologi ya, sehingga mereka itu nanti kalau diajak check out di website itu juga mau gitu ya. Nah, itu caranya gimana? Kalau aku sih biasanya ngelihatnya dari bagaimana caranya mereka itu memilih kata-kata gitu kan, caranya mereka balesin komen. Nah, itu kalian bisa coba dilihat ya kayak gitu ya. Setelah kamu selami market tersebut, next thing to do adalah kalian itu cari tahu ya, apakah sudah ada produk yang ditawarkan ke market tersebut. Nah, caranya di mana? Paling mudah itu carinya ada di marketplace gitu ya. Silakan kalian coba cari. Kalau nyatanya belum ada, berarti nanti kalian akan menjadi yang pertama untuk menawarkan produk ya ke market tersebut gitu ya, dengan harapan bisa memecahkan menjadi jawaban dari pain ya, dan jawaban juga dari hope yang ada di market tersebut gitu. Kalau ternyata sudah ada ya brand yang menawarkan produk di market tersebut, nah kalian cari tahu seberapa besar penjualannya, terus brand sama marketingnya itu kayak gimana gitu. Terus kalian juga harus cari tahu apa sih kekurangan yang ada di brand tersebut. Nah, nanti kalau kalian masuk ya, berarti kalian bisa melengkapi ya kekurangan yang ada di brand tersebut begitu. Terus ini juga guys, kalau tadi ya setelah riset ternyata kok jualannya kencang juga gitu kan, berarti itu pertanda ya marketnya gede ya. Karena marketnya gede ya jadinya penjualannya juga bisa jadi gede kan kayak gitu. Terus jangan lupa juga guys, pastikan kalian itu tampilkan dengan baju yang berbeda ya, branding yang berbeda tadi ya. Karena walaupun aslinya produknya sama, mungkin kalau teman-teman endingnya adalah memutuskan untuk menawarkan produk yang sama gitu ya. Ya sebenarnya pembeli itu tuh nggak peduli kalau produknya itu sama gitu kan. Asalkan kalau branding dan marketing kalian itu berbeda, maka perspektif dari customer tuh sudah melihatnya itu dengan produk yang berbeda gitu ya. Coba aja ini dipraktekkan gitu ya. Karena nyatanya di luar sana itu banyak sebenarnya produk yang aslinya itu sama gitu ya. Nah, contoh nyatanya itu adalah produk BlendJet yang sudah pernah aku bahas ya. Itu hasilnya kan produk blender dari China yang harganya nggak seberapa, tapi bisa di markup dengan harga yang gila-gilaan dengan cara yaitu branding dan marketing yang berbeda. Last but not least, setelah kalian tuh melakukan riset market, melakukan riset produk gitu ya, endingnya tetaplah kalian tes produk tersebut ya, kalian tawarkan ke market, kalian coba cek responnya gimana market, apakah bagus, apakah bisa cuan. Nah, itu hanya bisa terbukti setelah kalian melakukan tes. Oke, aku tahu pembahasan itu sangat-sangat berat sekali buat kita WKW kalian ya. Alasannya karena memang kebanyakan dari kita itu masih terbiasa bikin website ngasal gitu ya. Dikiranya semua tuh harus panjang lebar seperti Masta jualan e-course. Ya itu nggak salah kalau Masta jualan e-course ya, karena memang butuh penjelasan yang panjang lebar. Nah, kalau kamu yang jualan fashion, masa harus dijelasin panjang lebar kan? Nggak perlu ya. Jadi
tidak kontekstual tuh namanya begitu. Terus juga gambar-gambarnya ngasal nyomot di Google itu kan nggak bagus gitu ya, nggak oke banget gitu. Terus juga branding nggak dipikirin sama sekali. Waduh, itu sembrono sekali ya, apalagi tentang market research tidak boro-boro dipikirin gitu kan, yang penting jualan aja gitu ya. Tapi nyatanya kalau nggak dipikirin juga market research itu tadi, ya kita malah bisa jualan produk yang nggak diminati pasar, atau seperti pembahasan di sini, produk yang itu nggak bisa digas di full checkout di website gitu. Tapi kalau kalian praktekkan apa yang sudah aku share di sini ya, itu kalian akan memisahkan diri ya dari kebanyakan pelaku bisnis online gitu. Efeknya ya kalian akan bisa berjodoh dengan market yang bisa full checkout gitu ya. Disclaimer juga ya, yang sudah aku share tadi itu berdasarkan pengalaman aku selama ini ya. Buat teman-teman mungkin yang memiliki pendapat yang berbeda, strategi yang berbeda gitu ya, silakan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, begitu aja. Oke, thank you so much sudah nonton video ini sampai akhir ya, semoga ini bermanfaat ya. As always ya, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off, bye bye.